Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Pasti luar biasa semuanya pagi ini. Pagi-pagi orang-orang masih pada istirahat, masih tidur. Bapak Ibu sudah datang ke sini untuk memuji Tuhan. Sangat luar biasa. Saya perkenalkan, nama saya Filipus Serus, saya aslinya dari Ambon. Hanya lahir, tapi kebetulan TK, SD, SMP, SMA di Jakarta sampai saat ini. Dan baru tiga kali pulang. Itu juga 86, tahun 2000, 2010 itu hanya beberapa hari. Jadi kalau orang bicara-bicara Ambon, saya kadang-kadang, aduh di mana tuh ya, di mana tuh ya. Orang tua saya dua-duanya Ambon, mereka pelayanan di GPIB Immanuel Gambir sebagai pelatih paduan suara. Saya istri satu, anak tiga, dan saat ini saya melayani di satu gereja namanya CK7. Saya dipercayakan untuk mengembalakan ada 5 kul. Ada sekitar 30 sampai 39 jiwa di situ. Kemudian saya juga sebagai kabid doa untuk ibadah raya. Jadi saya bersyukur kita bisa ada dalam pelayanan yang sama. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita hikmat, masih memberikan kita kekuatan untuk sama-sama melayani. Bapak Ibu, sesuai dengan tema yang diberikan dari GBI Pusat, ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya sempat berpikir juga waktu saya baca tema ini. Mungkin di antara kita pernah ada yang sakit, dan menurut dokter umurnya mungkin 5 bulan, umurnya mungkin 1 tahun, tapi sampai hari ini masih hidup. Mungkin ada yang pernah kecelakaan, menurut dokter, menurut saksi mata, ini sudah tidak ada harapan. Tapi sampai hari ini masih hidup. Mungkin ada yang berpikir, mengapa kita ada di dalam pelayanan? Tadi satu kesaksian luar biasa, ada satu respon yang positif terhadap panggilan Tuhan dari Ibu WL tadi. Mungkin kita berpikir, kenapa kita ada di gereja sini? Pernah nggak kita berpikir hal-hal seperti itu? Mungkin masing-masing kita punya jawaban sendiri-sendiri. Ada yang punya jawaban ini, ada yang punya jawaban itu, pasti ada jawabannya masing-masing. Kalau begitu pertanyaannya begini. Apakah saya hidup untuk menikmati hidup? Apakah saya hidup untuk menikmati hidup? Apakah saya hidup untuk membesarkan anak-anak? Apakah saya hidup untuk melayani? Atau apakah yang lain? Ini pertanyaan yang menunjukkan untuk apa kita hidup. Pernahkah kita berpikir hal-hal seperti itu? Dan semua pertanyaan ini pasti akan terangkum di dalam pikiran kita banyak hal. Atau mungkin jangan-jangan kita nggak pernah berpikir untuk apa kita hidup. Jalanin aja. Orang bilang, antengin aja, nikmatin saja, biarin aja lah, mau gimana, mengalir kata anak ABG sekarang, biarin aja lah mengalir. Pernah nggak kita berpikir untuk apa kita hidup? Atau hanya untuk berbisnis? Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, banyak hal yang dia lakukan sebelum dia kembali ke surga. Dari mulai lahir, ada proses-proses keilahian yang terjadi. Dari mulai ibunya mengandung. Kemudian lahir, kemudian pelayanan, dia melayani. Dikejar-kejar orang, tetap melayani. Diomongin macam-macam sama orang, tetap melayani. Kemudian dia membuat mujizat. Banyak hal-hal yang dia lakukan. Kemudian dia disalibkan, mati, bangkit, dan naik ke surga. Satu rangkaian kalau kita baca di Injil tentang kelahiran Yesus sampai terangkatnya ke surga itu, ada satu rangkaian yang dia menjalani apa yang Tuhan, apa Bapa mau. Bukan dia menjalani apa yang dia mau. Itu untuk apa dia hidup? Dia menjalani apa yang dia mau. Nah, pertanyaannya untuk kita, untuk apa kita hidup? Ini yang mau kita pelajari sama-sama. Mari kita buka dari Kejadian 1.
Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 ya. Kejadian 1, kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya. Kejadian 1 ayat 26 dulu. 3, 4. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 26 ini menceritakan tentang perencanaan. Sebelum Allah menciptakan manusia, ada perencanaan dulu. Direncanakan dengan matang. Bagaimana diciptakannya. Tapi kita tidak berbicara serupa itu dalam bentuk fisikly ya. Kalau dalam bentuk fisikly berarti nggak ada nih kita yang rambut keriting, yang rambut lurus. Semua mungkin lurus ya lurus. Nggak ada kita yang kulit hitam, kulit putih. Kalau putih ya putih semua. Ini tidak berbicara tentang fisikly, tetapi berbicara tentang mindset. Mindset yang sama, serupa dan segambar dengan Allah. Kalau kita berbicara mindset, kita harus tahu dulu apa itu sih mindset. Mindset itu pola pikir atau sesuatu yang dapat mempengaruhi pikiran dan mengendalikan seseorang untuk menentukan pilihan dalam hidup. Mindset mengendalikan seseorang untuk menentukan pilihan dalam hidup. Bapak Ibu bisa bangun pagi kemudian beribadah, itu mindsetnya sudah jelas, pilihan saya mau beribadah. Teman-teman yang melayani tadi, pilihannya mindsetnya jelas, saya mau melayani. Tidak bisa dipengaruhi. Itu mindset yang terbentuk. Jadi berbicara tentang serupa dan segambar Allah ini tidak berbicara tentang physically, tetapi berbicara tentang sikap, perilaku, kebiasaan, dalam mindset yang terbentuk di pola pikir kita. Ini yang kita mau sama-sama pahami dulu. Allah menciptakan manusia itu menurut gambar seturut dengan gambar dan rupanya. Kemudian kita baca ayat 27-nya. Ayat 27-nya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Proses eksekusi. Tadi Allah merencanakan. Kita buat ya, segambar serupa dengan kita. Itu ayat 26. Ayat 27, proses eksekusinya. Objek yang dibicarakan di ayat 27 tadi. Ayat 28, minta ayat 28-nya boleh. Allah memberkati mereka, poinnya Allah memberkati ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu, dalam ayat 26 ada perencanaan yang Tuhan buat. Perencanaan tentang objek yang akan diciptakan. Ayat 27 berbicara tentang eksekusi dari perencanaan objek itu. Ayat 28, objek itu sudah ada. Kita lihat dalam ayat 28 ini ada dua bagian yang Allah lakukan. Yang pertama adalah memberkati. Sama-sama kita katakan, saya diberkati. Itu harus kita imani dulu. Karena jelas Allah memberkati. Yang kedua adalah beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhi dan semua sampai ke bawah yang merayap di bumi. Itu perintah. Jadi ada dua poin penting di dalam ayat 28 ini. Pertama memberkati, kemudian yang kedua memberikan perintah. Jadi kalau kita berpikir logikanya, tidak pernah Allah memberikan kita tugas baru diberkati, enggak. Kita baru lahir sudah diberkati. Kita belum ada sudah diberkati. Baru kemudian ada tugasnya. Nah, tugas itu responnya beda-beda. Kalau kita berbicara tentang Allah memberkati, ayat 28 ini adalah pesan kepada manusia sesuai dengan apa yang dirancangkan Allah di ayat 26. Beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi dan segalanya. Artinya kita di sini setelah kita diberkati, kita harus menjadi pengelola yang baik. Pengelola berkat yang baik. Berkat tidak berbicara hanya bicara materi ya. Berkat itu juga berbicara tentang talenta yang kita dapat. Hidup kita saat ini.
napas hidup yang kita nikmati saat ini, suasana sukacita yang kita dapat, ini semua berkat. Jadi ketika Allah memberkati kita, Allah memberikan satu tanggung jawab bagi kita untuk mengelola. Saya tidak tahu bagaimana kondisi lingkungan di sini, tanah sebesar ini, bagaimana mengelolanya. Tapi satu hal yang saya luar biasa pertama kali masuk tadi, di depan itu ada musola kalau tidak salah ya. Saya waktu masuk juga, salah masuk apa enggak ya? Karena yang kelihatan itu ininya, tulisan di atasnya tuh aulanya, musola. Sebentar Pak, saya tanya dulu nih. Saya tanya dulu sama yang duduk di depan, Pak numpang tanya, gereja Patumbak sebelah mana Pak? Oh masuk ke dalam. Oh mungkin lain kali ini jalur masuknya. Sebenarnya mungkin ada jalan lain. Saya coba masuk. Oh ini tembok semua berarti satu area ini. Saya tidak tahu siapa yang dipercaya untuk mengelola area ini. Tapi ada poin yang luar biasa. Memberkati orang lain melalui tanah yang ada di sini. Kita tepuk tangan dulu buat orang yang diberkati. Tidak gampang Bapak Ibu, di luar sana itu lagi ramenya orang berbicara tentang agama, apalagi mau pilpres. Ini menjelekkan, ini menjatuhkan, ini waduh. Saya juga bingung ini, kita mau pilpres aja sampai ribut bicara tentang keagamaan. Harusnya sekali-kali orang-orang yang di TV-TV itu pada saat mereka ribut tentang agama, ini kafir, itu kafir, telepon orang TV suruh bawa ke sini. Biar mereka lihat. Luar biasa kan di sini? Kita tepuk tangan dong buat orang sini. Ini luar biasa, kita telepon mereka, suruh mereka datang ke sini. Bapak Ibu, gak usah berbicara tentang agama banyak-banyak. Mari ke sini kita ke Patumbak paling ujung. Bapak Ibu lihat pagar, di balik pagar itu ada tuh musola. Bapak Ibu masuk, ke dalam lagi ada gereja. Nah, belajar di sini luar biasa, amin. Saya pribadi juga kagum, loh, masalah masuk. Saya turun sampai 2 kali, saya tanya dulu yang sebelum masuk tuh ada sebelah kanan kalau nggak salah rumah, dia juga bilang jemaat di sini. Jadi pas masuk sebelum masuk gerbang sebelah kanan dia, Pak, numpang tanya Pak, gereja Patumbak di mana ya Pak? Oh masuk dalam Pak. Saya ngeliatin dia musola. Bener Pak. Iya, saya jemaat situ. Oh, berarti benar ini. Nggak mungkin salah. Karena kalau bukan jemaat ini saya disasarin nih. Saya masuk lagi sampai dalam, saya lihat musola, mana gerejanya? Saya tanya lagi sama yang duduk di depan, bukan depan maksudnya, setelah masuk ke dalam, sebelah kanan itu ada tempat duduk. Pak, gereja Patumbak sebelah mana ya Pak? Oh, lurus Pak, ke belakang. Saya lihat, waduh, saya tadi sampai di sini saya nggak langsung masuk. Saya lihat dulu gitu, ini apa beda pagar, tapi satu pagar rupanya. Ternyata luar biasa ya, ini perencanaannya pasti matang nih. Allah kalah kayaknya nih. Bercanda. Nah di sini kita bisa melihat ya, balik ke sini, sebelum Allah memberikan tugas dan tanggung jawab, Allah memberkati. Saya kadang-kadang bingung ya, saya percaya di sini tidak ada. Ada orang yang diminta untuk melayani, bisa nyanyi, kalau sama gitar nih, duduk di depan, mungkin Pak Jono tahu lapo lah ya. Oh, dong halang nih roham, cinta, waduh, luar biasa. Pak, bisa Pak bantu untuk singer? Waduh, saya nggak bisa. Pak, bisa bantu Pak untuk, saya nggak bisa. Pak, gitar Pak, saya nggak bisa. Tapi di luar sana, saya kedengaran sampai 5 RW suaranya. Waduh, apalagi kalau sudah naik-naik sedikit lah ya. Itu bisa beda provinsi kedengaran suaranya tuh. Ada orang yang dia punya jiwa untuk melayani, tapi dia terintimidasi dengan ketakutan. Pak, bisa bantu untuk melayani? Enggak usah jadi singer, enggak usah jadi WL, enggak usah pemusik Pak. Asar aja Pak. Orang datang, silakan duduk. Atau greater aja Pak. Orang datang, shalom. Pak, saya belum siap Pak. Waduh, ini kapan siapnya nih? Sementara Allah sudah memberkati kita dari awal. Amin. Bapak Ibu bayangin nggak? Suatu saat Bapak Ibu sebagai seorang pemimpin, entah pemimpin perusahaan atau pemimpin rohani atau apapun lah ya.
punya satu perusahaan lah misalnya. Kemudian Bapak Ibu sudah membuat konsep tentang bidang usaha ini. Nanti akan usahanya A, B, C, D, E, F, G. Berarti butuh sumber daya manusianya, si ini jadi direktur, si ini jadi wakil, si ini mungkin bendahara, si ini mungkin apa-apa. Sudah terkonsep dengan baik. Bapak Ibu rekrut orang dong, untuk ditempatkan di pos-pos yang tadi sesuai struktur yang sudah dibuat. Saya yakin pada saat buat itu Bapak Ibu akan jauh berpikir tentang bagaimana perusahaan ini bisa berjalan ke depan. Itu sudah lewatin proses lama itu. Mungkin merenungkannya sudah berhari-hari, bertahun-tahun, oh akhirnya jadi. Ketika orang-orang itu datang dan ditempatkan di pos-pos yang sudah dibuat, kerjanya setengah hati. Kerjanya malas-males. Tapi pada saat gajian, telat 1 hari, ngamuk. Terlambat gaji, ngotot sama direktur, saya sudah bekerja. Tapi hasilnya tidak ada. Kira-kira itu gambaran kita terhadap Allah. Kita sudah diberkati, sudah disiapkan untuk menjadi pengelola, sudah disiapkan sesuai dengan talenta masing-masing. Ada yang sebagai pemusik, ada yang sebagai WLC-nya, ada yang mungkin apa bidang masing-masing. Entah di marketplace sana. Tapi ketika melakukan pelayanan itu setengah hati. Dan ketika dalam pergumulan marah sama Tuhan. Saya melayani, saya sudah melakukan yang terbaik. Setiap pagi saya bangun pagi, malam saya berdoa. Kok Tuhan tidak menolong saya? Waduh, Bapak kemana? Bapak berdoanya kemana? Bapak mengelolanya benar enggak? Atau mungkin anak-anak kita salah jalan, kita komplain sama Tuhan. Saya melayani, saya melakukan itu. Kenapa Tuhan izinkan anak saya begini. Waduh, kita nggak sadar bahwa kita tidak mengelola sesuatu dengan baik. Saya tidak tahu ada berapa banyak keluarga yang di sini seperti tadi yang kesaksian. Saya kaget juga suami istri, anak-anak semua pelayanannya. Ada 5 saja keluarga seperti itu. Kuat gereja ini. Amin. Cukup 5 keluarga. Kuat gereja ini. Kenapa? Semua punya motivasi yang sama. 5 orang, kalau nggak salah 5 orang. 5 kali 5, 25. Itu kuat sekali dan 25 itu beribadah. Dahsyat Bapak Ibu. Dan itu yang Tuhan butuhkan dari kita. Bukan sekedar beranak cucu, habis itu tinggalin anak. Bukan sekedar beranak cucu, habis itu tinggalin istri. Bukan sekedar penuhi bumi, tapi nggak jelas. Bukan berkuasa atas ikan-ikan, terus sekenyang-kenyangnya kita makan atau kita usaha. Tapi mengelola dengan baik. Satu hal yang kita harus pahami, pengelola bukanlah pemilik. Amin. Kalau Tuhan percayakan kita sebagai pengelola, mengelolalah dengan baik. Apa yang Tuhan percayakan? Entah kita di marketplace dipercaya sebagai direktur sebuah perusahaan. Lakukanlah yang terbaik buat karyawan kita. Karena sejauh ini yang saya pahami dan saya lihat cukup berhasil, pelayanan itu akan bisa menjangkau jiwa. Bukan kita datang layani, kita doain, kita nasehatin, kita berikan firman. Enggak. Sikap kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, ucapan kita, itu bisa membuat orang lebih gampang untuk percaya Tuhan. Amin. Terkadang kita haleluya, haleluya. Mobil lewat dikit, kurang ajar loh ya. Waduh, latihan nih. Kita lebih mudah untuk bisa melakukan atau mengeluarkan emosi kita dibanding kita mengontrol. Dan saya waktu pertama kali saya masuk di seminari Bethel itu tahun 2004. Saya cerita sedikit siapa saya dulu ya. Saya dulu itu seorang narkoba dan bandar. Bukan hanya pemakai. Saya bandar. Saya melakukan banyak hal. Ya, link kita lumayan luas lah. Sampai akhirnya satu titik saya sadarin. Saya ngapain ya pada saat malam Natal itu tahun 2003. Keluarga saya dari Ambon itu yang korban kerusuhan
mereka semua ke Jakarta. Dan saat mereka ke Jakarta, mereka pengen ketemu yang namanya si Serus. Karena mereka tahu saya di Jakarta lama, pasti bisa memberikan sesuatu buat mereka. Tapi saat mereka datang, saya nggak bisa ketemuin. Kenapa? Badan saya habis, Bapak Ibu. Saya pakai celana harus saya gulung supaya celananya nggak jatuh. Kalau saya pakai begini saja, saya jalan bruk jatuh. Sampai akhirnya tanggal 3 Desember itu tahun 2003, bulan Desember tanggal 24 malam, saya lagi mabok di satu hotel. Dan saya masuk ke kamar mandi, saya buka baju saya cuma bilang begini, Tuhan ini saya, pakai saya Tuhan. Orang lain boleh berhenti narkoba itu harus rehab. Saya bilang, Tuhan saya percaya Tuhan akan melepaskan saya tanpa perlu rehab. Saya mau Tuhan melayani. Sejak saat itu saya ambil komitmen dan saya masuk seminar Betel. Itu orang bilang yang namanya narkoba itu ada kangen atau sakau. Saya nggak ada rasa itu tuh. Narkoba itu kalau saya memang udah agak berat. Saya parah sekali narkobanya. Orang yang parah harus rehab. Jamu inilah, konseling inilah, psikolog inilah, rehab ini. Saya tidak, Bapak Ibu. Di situ saya percaya Tuhan punya kuasa. Amin. Apapun yang kita alamin saat ini, cuman satu kuncinya, datang sama Tuhan. Karena ayat berapa bilang apa? Allah memberkati. Memberkati itu luas. Allah memberkati kita untuk dilepaskan dari pergumulan. Allah memberkati kita untuk dilepaskan dari narkoba. Allah memberkati kita untuk dilepaskan dari penyakit, segala penyakit kita. Apapun problemnya ada di kita. Mau atau tidak. Terkadang kita lebih mengandalkan gua loh, ini gua nih, guanya lebih dari segalanya. Itu yang bikin kita gampang jatuh. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah lihat YouTube-nya Mongol gitu ya, dia bilang kalau orang sombong jalannya begini, nah, itu cepat mati. Kenapa cepat mati? Karena pas dia jalan gini ketemu malaikat maut langsung mati. Tapi kalau orang yang baik hati, dia jalannya nunduk. Dia lihat kakinya malaikat maut, dia putar balik, nggak jadi mati gitu. Jadi kalau kita mengandalkan kita, kekuatan kita, kesombongan kita, sia-sia Bapak Ibu. Kalau saat itu saya mengandalkan saya untuk lepas dari narkoba, sampai saat ini mungkin saya udah kejebur kali ini. Dan teman-teman saya itu tinggal saya sama ada satu orang lagi, tapi masih kalau tidak salah Nusa Kambangan sih udah lost kontak, masih ada atau enggak. Yang lain sudah mati. Saya langsung berpikir, ini Tuhan mau saya apa ya? Saya masih bisa hidup loh sampai saat ini. Saya masih bisa diberkati, masih diberikan kekuatan. Akhirnya saya mulai bertanya dalam diri saya, Tuhan mau apa sama saya? Saya sudah dipulihkan, saya sudah dibebaskan, saya tidak perlu lagi rehab, tidak perlu apa-apa. Sekarang Tuhan mau apa sama saya? Dan saat itu juga selisih 2 hari teman saya datang, telepon rumah saat itu. Terus seminar Betel buka pendaftaran, lo mau daftar gak? Waduh, dalam hati sih, bener kan deh. Tapi, iya deh, saya daftar. 1 hari, 2 hari, 3 hari, belajar. Pulang, setiap kali saya pulang ke rumah tuh ibu saya gini. Sekolah pendeta. Besok lagi saya pulang, ibu saya, ya benar sekolah pendeta. Itu mungkin sampai berbulan-bulan. Karena di antara semua keluarga saya itu, saya yang paling rusak. Kakek saya itu pendeta. Dia salah satu pendiri gereja Hong Im Tong di Ambon namanya, itu gereja khusus. Nah, kakek saya salah satu pendirinya di sana. Jadi pada saat salah satu dari antara keluarga kita, entah anaknya atau cucunya ada yang salah, itu jadi perhatian warga. Dan akhirnya terdogma juga dalam kehidupan orang tua saya bahwa ini anak udah gak bisa berubah. Jadi setiap kali saya pulang, saya taruh tas, saya makan, ibu saya ngeliatin begini, terus dia sambil iseng, dia
diri tapi buka resleting tas. Oh Alkitab, benar sekolah. Mama ngapain sih? Enggak, Alkitab benar apa enggak? Dia sampai baca dia. Ya benar, dia pikir saya udah sesat kali Alkitab lain mungkin. Jadi dia ambil, dia lihat lagi. Dia akhirnya ngomong sama bapak saya, itu anak Alkitabnya benar, dia sekolah benar kayaknya tuh. Aduh. Tapi di situ karena saya punya kekuatan dari Tuhan, saya cuma bilang, Tuhan saya mau berguna untuk kemuliaan Tuhan. Orang mungkin bisa tersinggung. Karena bukan hanya pihak keluarga, tapi lingkungan juga setiap kali saya jalan, mereka lihat saya, orang Ambon bilang, penatua kan. Mau penatua. Sambil itu saya nengok, masih lihat, aduh. Nanti pulang juga malam, saya kuliah itu jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Kadang-kadang pulang kita sharing-sharing dulu sebentar antar teman-teman. Nanti sampai rumah itu bisa jam 7, setengah 8. Dan saya besar itu di lingkunganku ini. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar lingkunganku ini, itu lingkungan paling kacau lah. Di setiap jalan itu, sudut jalan itu tukang mabuk semua. Jadi kalau saya pulang, saya lewat, mereka gini. Woi, awas, botol dulu nih, ada majelis. Kalau nggak kuat-kuat hati, saya udah jatuh. Kalau nggak kuat-kuat hati, saya sudah mundur. Tapi saya cuma pertahankan satu, untuk apa sih saya hidup? Dari apa yang kita baca ini, ada beberapa hal yang bisa kita pelajarin. Apa yang bisa kita pelajarin dari kejadian 1 ayat 26 sampai 28? Yang pertama adalah jangan menyanyiakan hidup. Kalau Bapak Ibu pernah salah dan sadar, mari balik kita. Jangan pertahankan yang salah itu. Yang membuat kita tidak pernah bisa berubah adalah keegoisan kita, kesombongan kita. Kita merasa kita ini udah salah, tapi susah untuk mengakui, susah untuk bisa berbalik. Akhirnya kita pertahanin terus, kita nggak sadar kita makin jauh. Kalau kita bikin garis pemisah antara orang yang berubah dengan orang yang masih dalam dosa, kita sudah makin jauh garisnya. Perjalanan kita makin jauh. Sadar-sadarnya kapan? Kalau sudah mau mati. Baru, oh Tuhan, ampuni saya. Kalau orang Ambon yang jadi Tuhan, kemarin kemana? Saya panggil, bikin gaya aja. Kita masih tetap mempertahankan kesombongan kita. Kita tidak mau untuk mengakui iya. Apalagi orang yang melayani itu orang yang pernah membuat kita sakit hati. Terus dia datang ke kita. Kak, saya doain kakak ya. Waduh, itu nggak dibunuh udah puji Tuhan. Kamu udah bikin saya sakit, jangan so suci deh. Ngapain kamu? Enggak kak, saya muji. Waduh, itu tertanam terus sama kita. Kita nggak bisa untuk lepasin itu. Kita harus bisa mulai menentukan langkah hidup kita. Orang jatuh dalam narkoba, rumah tangga bisa berantakan, orang bisa saling membunuh karena dia tidak pernah tahu tujuan hidupnya. Dia tidak pernah tahu untuk apa dia hidup. Kalau kita tahu untuk apa kita hidup, masalah-masalah kecil nggak akan kita ladenin. Besar sekalipun nggak akan kita ladenin. Ah sudahlah. Kita lihat di Alkitab ya. Yusuf, bagaimana hancurnya dia kalau kita jadi dia. Dijual loh sama keluarganya sendiri, bukan sama orang lain. Dituduh memperkosa loh, padahal dia sudah bekerja semaksimal mungkin. Dilupakan oleh temannya pada saat dia di dalam dan dijanjikan, iya saya terjemahkan mimpi kamu nanti begini. Lupa. Tapi waktunya Tuhan, dia diangkat, dia nggak ada sakit hati sama orang. Ketika keluarganya datang, dia menerima mereka dengan baik. Tuhan Yesus, dalam setiap pelayanannya, pasti ada orang yang namanya orang Farisi,
mereka itu tidak pernah bisa menerima Yesus atau tidak bisa menerima pengajaran Yesus. Sebaik apapun pengajaran yang Tuhan Yesus lakukan, sedahsyat apapun mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, tetap mereka akan iri hati. Tapi kita lihat ending dari mereka. Bisa nggak kita seperti itu? Apapun yang orang lakukan kepada kita, biarin aja. Nggak usah ladenin. Apapun yang orang membicarakan tentang kita, biarin aja. Kalau yang dibicarakan itu betul, rubah. Jangan pertahankan. Kalau yang dibicarakan itu betul, dirubah. Karena Tuhan juga mengizinkan orang-orang sekitar kita untuk membentuk kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Tapi kalau itu tidak benar, biarin aja. Udah, terima kasih Tuhan. Minimal itu jadi reminder, itu jadi alert buat kita. Untuk, oh iya ya, saya nggak boleh salah. Jadi ketika kita sudah tahu apa tujuan hidup kita, jangan pernah menyia-nyiakan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ada di sini yang mau setelah ini minggu depan mau melayani? Ada yang mau melayani? Asar, Greater, Singer, tahu bisa angkat tangan? Aduh, aminnya nih kenceng nih. Pas ditanya mau. Entah hatinya belum siap atau nunggu yang lain angkat tangan ya. Amin. Ada yang mau melayani? Saya angkat tangan aja lah. Memang berat. Tapi Bapak Ibu harus tahu. Ayat 28 ini belum pindahkan loh, masih. Allah memberkati. Jadi setiap kita tuh punya benih. Tidak ada yang tidak bisa melayani. Minimal menjadi penggerak. Besok ibadah jangan lupa. Besok ibadah jangan lupa ya. Jadi kita tinggal di sini, kita bergereja di sini bukan hanya sekedar datang beribadah, enggak. Tapi kita bersyukur bahwa di luar sana masih banyak orang yang susah beribadah. Di luar sana masih banyak orang yang sedang beribadah diusir. Kita bersyukur Tuhan mengizinkan ada satu gereja di sini. Amin. Dan kita harus menjadi pengelola yang baik. Sebagai jemaat, menjadi jemaat yang taat. Tidak menjadi jemaat yang menjadi batu sandungan di luar sana. Tapi menjadi jemaat yang taat. Lewat mungkin dari sekitar sini, dari depan, kalau ada orang permisi. Jangan, mas kau tunjang kok, jangan. Permisi, halo Pak, saya kaget pertama kali saya tanya di depan itu masuk di depan, sebelum ke kiri itu ada ke kanan, SD apa ya. Ibu-ibu itu saya tanya, Bu, gereja Patumbak di mana? Emang ada gereja di sini? Saya mundur juga. Oh, kalau ada yang parkir, karena saya dapat informasinya, pokoknya masuk tuh sampai dalam ada pagar gede, pagar hitam gede. Kalian pagar hitam gede, oh pagar hitam gede, Bapak lurus aja nanti ke kanan. Saya lurus, ketemu kafe di sebelah kanan. Ini jemaatnya duduk di mana ya? Oh bukan, ternyata saya salam. Gak ada orang, udah jalan lagi. Oh ternyata di sini. Kita harus menunjukkan identitas kita kepada orang lain, kebenaran kita pada orang lain, sehingga mereka bisa melihat bahwa orang-orang Kristen itu luar biasa. Amin. Dengan sikap lo, nggak perlu berkorban macam-macam, cuman sikap kita aja. Kita bisa menjadi berkat orang lain. Allah memberkati, kita bisa memberkati orang lain. Mengelola diri kita sendiri dulu. Sikap, perilaku, kebiasaan. 3 hal ini yang harus kita jaga. Sikap kita bisa membuat orang antipati terhadap orang Kristen, terhadap Tuhan. Perilaku kita pun bisa sama. Kebiasaan kita bisa sama juga membuat orang lain malas untuk kenal dengan orang Kristen. Malas untuk bisa menerima Yesus. Kemarin saya ada acara prophetic fellowship untuk satu gereja. Ada satu orang yang kesaksian. Dia sudah menikah 12 tahun dan selama 10 tahun dia hidupnya disiksa sama suaminya. Dia itu pendoa,
Dia disiksa itu kadang dipukul, kadang diseret, karena suaminya seorang anggota polisi. Jadi mungkin sudah terbiasa, nggak sadar juga bahwa ini istri gitu loh, bukan penjahat nih. Disiksa selama 12 tahun. Disuruh ikut pengajian, apa sih namanya kalau di ini, khusus untuk istri-istri anggota. Dia enggak, dia datang, saya Kristen. Dipanggil komandan suaminya, Bu, ikut pengajian di sini Bu. Saya Kristen Pak. Suaminya makin marah. 10 tahun itu pergumulannya. Tahun ke-11 Tuhan bekerja luar biasa. Suaminya datang dan bilang, Ma, doain saya dong, doa kamu manjur. Amin. Tidak gampang, tapi sikap perilaku kebiasaan dia mempertahankan identitasnya dia sebagai anak Tuhan menuai satu jiwa. Dan itu benih. Karena itu suaminya. Mereka punya anak. Secara otomatis pikiran manusia, anak-anak akan ikut mereka semua. Amin. 10 tahun dia berkorban. Dan kemarin ketika dia datang kesaksian dia bilang, ketika saya mau datang, saya bilang sama suami saya, Pak, saya mau gereja, ada acara ini. Oh ya udah. Suaminya mau jalan, doain saya mah, doain. Naik pangkat. Amin. Luar biasa. Sudah naik pangkat, tidak pernah pukul lagi, mengizinkan istrinya untuk pelayanan. Dia datang ke rumah mertuanya, Ma, apa kabar Ma? Ma, nanti aku balik lagi ya, aku mau ke gereja dulu. Oh ya udah, hati-hati ya. Sikap perilaku kebiasaan, nggak perlu khotbah dia, nggak perlu mendoakan orang lain, nggak perlu haleluya haleluya depan orang lain. Sikap perilaku kebiasaan, kita mengelola itu dengan baik, banyak jiwa akan dimenangkan. Mari kita bangkit berdiri.